Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya damai dan sukacita menyertai kita semua dalam belas kasih Allah yang esa. Ya Tuhan Allah kami mohon kekuatan dalam menjalani hidup beribadah seturut kehendak-Mu agar layak dan diberkati. Amin. Saudara-saudara, bagaimana puasa yang benar di mata Allah menurut Nabi Asyaya atau Yesaya? Saudara-saudara, saat ini sebagian umat Nasrani tengah menjalani masa Prapaskah dan akan memasuki Paskah dengan berpuasa, di mana kegiatan puasa ini dimulai sejak Rabu Abu bulan Februari yang lalu dan akan berlangsung selama 40 hari. Sedangkan pada setiap minggu tidak ada puasa. Namun ada denominasi gereja Kristen yang sama sekali tidak melaksanakan sebagai kewajiban berpuasa. Sedangkan puasa Paskah yang dijalani bisa dipilih sesuai kemampuan fisik masing-masing orang. Bentuk puasa dalam masa Paskah meliputi puasa biasa, artinya pantang segala makanan keras dan lembut namun tidak berpantang air. Yang kedua, puasa penuh, tidak makan dan tidak minum yang tidak lebih lama dari 3 hari, sebab tubuh seseorang akan menjadi kering saat tidak mendapat air selama lebih dari 2 hari. Lalu yang ketiga, puasa sebagian atau pantang, membatasi makanan, misalnya hanya makan sayur saja, pantang konsumsi daging, telur selama masa puasa, berpuasa akan kebiasaan buruk seperti tidak merokok, tidak berjudi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, puasa adalah niat yang sengaja dilakukan dan diyakini merupakan perintah Tuhan. Tokoh-tokoh di Alkitab yang berpuasa seperti Musa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum apapun, tertulis dalam Kejadian 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Puasa Daud, tidak makan dan semalaman hanya berbaring di tanah, 2 Samuel 12 ayat 16. Puasa Nabi Elia, 40 hari 40 malam berjalan kaki, ditulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, dalam Ester 4 ayat 16. Lalu puasa Ayub, 7 hari 7 malam tidak bersuara sama sekali, pada Ayub 12 ayat 13. Lalu ada puasa Daniel, 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja, Daniel 1 ayat 12. Lalu doa dan puasa, Daniel 9 ayat 3. Puasa Yunus, selama 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan, Yunus 1 ayat 17. Puasa bangsa Nineveh, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak berbuat sesuatu yang jahat, ditulis di kitab Yunus 3 ayat 7. Yesus Kristus sendiri sebelum pelayanannya berpuasa 40 hari 40 malam, ditulis dalam Matius 4 ayat 2. Begitu pula para rasul seperti dikisahkan dalam kitab para rasul, mereka melakukan puasa. Puasa dalam iman Kristen adalah didasari sebuah pertobatan, merasakan, menyadari ketidakberdayaan sebagai orang yang berdosa, disiplin
dari keinginan duniawi dengan cara menyangkal diri dan memohon kekuatan menghadapi pencobaan, serta agar lebih banyak bisa melakukan hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam kenyataannya sejak zaman dulu kala ada orang yang berpuasa tetapi tidak berpuasa sungguh-sungguh seperti yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun mengingatkan agar tidak meniru sebagian orang Yahudi dalam berpuasa. Ditulis pada kitab Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa sebagai kewajiban yang rohani tidak jarang disalahartikan makna religiusnya. Bahkan ada orang berpuasa untuk sebagai berkah, untuk menikmati berbagai makanan setelah berbuka. Ini tentu sikap yang keliru, dan ini terjadi sejak dulu. Pada zaman Perjanjian Lama, seorang nabi bernama Asyaya atau Yesaya, yang artinya Yahweh atau Yahweh atau Allah adalah keselamatan. Nabi Yesaya hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Dalam kitab Yesaya 58, Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel berkaitan dengan puasa. Pada Yesaya 58 ayat 1 ditulis, "Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka." Yesaya diperintah Tuhan dengan kuat-kuat, dengan nyaring, memperingatkan umatnya yang telah melanggar perintahnya. Ayat 2 tertulis, "Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah." Ya, umat Allah mencari Tuhan, melakukan apa yang mereka anggap benar, sembahyang rajin, membaca kitab, mencari hukumnya, namun ketika berpuasa tidak memberi pahala atau membawa berkat apapun. Sehingga umat bertanya, seperti ditulis di ayat 3, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Apa jawab Tuhan? Seperti masih ditulis di ayat 3, "Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu
dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4, kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya, umat berpuasa tapi menekan, membantu atau buruhnya masih memukul dengan tinju, tidak semena-mena. Bukankah seperti ini masih dilakukan? Misalnya, warung makan diobrak-abrik waktu puasa, bahkan tidak boleh dibuka. Puasa seperti ini, doanya tidak akan didengar Allah di tempat yang maha tinggi. Bukan pura-pura merendahkan diri, pura-pura lemah, pura-pura sujud di lapit tidur, seperti ditulis di ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya memberitahu apa yang harus dilakukan dalam menjalani puasa. Ini tertulis di ayat 6 dan 7. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Tuhan menghendaki umat berpuasa bukan memikirkan diri sendiri, apa yang akan aku nikmati nanti berbuka, tetapi membela orang teraniaya, membagi berkat atau roti buat yang miskin, dan menerima kalau ia singgah. Menolong orang yang telanjang bisa berarti orang yang tak punya pengharapan, yang hidup atau hatinya kosong, dan menjaga silaturahmi dengan sesama, terutama saudara-saudaranya. Yesaya menyebut kesalahan lain dalam menjalani puasa, seperti ditulis di ayat 9b sampai 10a. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Saudara-saudara, tidak mengenakan kuk atau beban kepada orang lain dalam bentuk apapun, tidak memfitnah, menolong yang tertindas, dan memberikan berkat ke orang lain sekalipun harus lapar sendiri. Jika berpuasa itu sungguh-sungguh niat ingin berkenan kepada Allah, maka semua yang dinasihatkan Nabi Asyaya atau Yesaya akan menjadi berkat rohani yang besar, dan besar pula pahalanya, seperti ditulis dalam ayat 8, 9a, 10b, dan 11. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Saudara-saudara yang terkasih, itulah anugerah Allah bagi yang melakukan puasa sejati, akan punya wajah bercahaya, lukanya sembuh, apakah luka fisik atau batin, berusaha hidup dalam kebenaran, disertai kemuliaan Allah, dan bila memanggil Tuhan, Allah akan menjawab, "Ini aku." Artinya akan didengarkan Allah. Dimanapun berada, tetap memancarkan terang kasih Allah, akan memberi kekuatan dan hati yang dipuaskan dengan yang baik, tetap kuat menjalani hidup dan senantiasa segar, sejahtera bagi taman yang selalu cukup air. Tuhan Allah tidak akan mengecewakan hidupnya. Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu sejatinya saat-saat selalu bersama Tuhan, puasa bukanlah kewajiban yang berat dan memaksa. Memang ada saatnya umat harus berpuasa ketika dalam menjalani kehidupan di dunia di mana ada aniaya dan derita yang selalu mengancam umat milik Yesus. Dan puasa seperti diperintahkan Allah melalui Nabi Yesaya, itulah yang harus dilakukan sehingga umat tetap hidup dalam sukacita dan terang. Dan Allah akan berkata, "Ini aku," ketika umat memanggilnya, dan akan ditolong hingga pada kekekalan. Puji nama Tuhan.